Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Pada kesempatan kali ini Bang Jai akan menunjukkan bagaimana cara mengenalkan masalah pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Harapannya dengan demonstrasi atau role play mengenalkan masalah ini, perawat bisa membantu pasien, mengajarkan pasien untuk bisa mengetahui, memahami permasalahan yang dialami, sehingga bisa menilai bahwa apa yang dialami itu merupakan sebuah masalah yang harus diatasi, dan jika tidak diatasi bisa berdampak. Silahkan dicermati, diperhatikan, supaya jauh lebih paham tentang bagaimana cara mengenalkan masalah pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Selamat siang Mas. Siang Pak. Saya namanya Pak Abdul Jalil ya, dengan bisa panggil saya Pak Jalil. Masnya namanya siapa? Saya Pak. Oh, Mas Pawit ya. Siang hari ini Pak Jalil ketemu Mas Pawit untuk membantu menguraikan masalah yang dialami Mas Pawit sampai ada di rumah sakit ya. Nah, bagaimana perasaannya Mas Pawit hari ini? Perasaannya ya jengkel kayak Oh, jengkel ya. Kalau boleh diceritakan, apa yang membuat Mas Pawit jengkel? ya gini Pak, kayak mecah-mecah piring apa banting kaca. Oke, jadi Mas Pawit ini dibawa ke rumah sakit karena banting piring ya, karena mecah-mecah kaca ya. Nah, oke, jadi Mas Pawit ini di rumah mengamuk, kemudian mecah kaca ya. Nah, yang membuat Mas Pawit ngamuk mecah kaca itu yang dirasakan apa waktu itu? Ya kayak dada sesak. Oke, dadanya sesak, terus apa lagi? Pikiran itu nggak karuan. Pikirannya nggak karuan, pusing gitu kok? Iya. Nah, kalau ini nadinya gimana nadinya? Ya, kayak Cepat atau bagaimana? Oh, kencang. Oh, kencang. Oke ya. Nah, kira-kira menurut Mas Pawit, selain mecah kaca, mengamuk, apalagi yang dilakukan setelah merasakan Mas Pawit nggak nyaman gitu, apalagi yang dilakukan? ya kayak misalnya ini Pak, kayak sama tetangga marah-marah. Oh, marah-marah. Apa melempar apa sama orang. Oh iya ya, melempar apa yang dekatnya dilempar gitu ya. Oke. Nah, menurut Mas Pawit kira-kira apa yang dilakukan Mas Pawit itu tindakan menguntungkan atau merugikan? Ya kalau misalnya itu merugikan. Merugikan. Oke. Nah, menurut Mas Pawit, apa yang terjadi dengan Mas Pawit yang marah-marah, ngamuk, kemudian mecah kaca ya, sampai pusing, sampai dadanya nyesek ya, nadinya juga tambah kenceng, itu masalah nggak menurut Mas Pawit? Ya itu masalah ya Pak. Masalah. Nah, kira-kira perlu diatasi nggak? Sangat perlu. Nah, biasanya Mas Pawit kalau sedang nggak nyaman atau merasakan nggak enak, marah, kesel, itu selain tadi yang diceritakan ke Pak Jalil, ada lagi yang dilakukan? Mungkin yang bagus, yang menurut orang lain bagus, nggak merugikan, itu pernah? Ya mungkin ada. Apa coba? Ya, kayak bantu tetangga. Oh ya, berarti tenaga yang berlebih itu, energi yang berlebih digunakan untuk membantu ya. Ya, Kalau istighfar, astagfirullahaladzim gitu pas marah itu pernah? ya itu kalau udah ada tetangga yang sama mengiringkan. Oh, ada yang tapi bisa ya dilakukan ya.
Nah kalau misalnya lagi marah, lagi kesel gitu, kalau misalnya buat istighfar tuh kira-kira ada manfaatnya nggak menurut Mas Pawit? Ya, kalau kata orang ada. Ada. Nah kalau Mas Pawit sendiri ngerasainnya gimana setelah istighfar, berdoa gitu? Ya, rasanya itu terasa beda. Oh terasa beda. Oke ya. Jadi Mas Pawit hari ini Pak Jalil akan membantu Mas Pawit untuk mengenal masalahnya lebih baik lagi supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan atau marah-marah lagi, kesel lagi seperti itu ya. Nah tadi sudah bagus sih ya, sudah mengenal bahwa dibawa ke rumah sakit karena ada sesuatu ya, ada perilaku yang tidak tepat gitu ya. Dan sudah mengenal bahwa pada saat mau marah, mau ngamuk itu memang lagi nggak nyaman, dan ada juga tetangga yang membantu ya untuk mengingatkan istighfar dan sebagainya, itu bagus. Nah tapi mungkin Pak Jalil akan menjelaskan lagi supaya lebih mantep ketika lagi ada masalah kesal, Mas Pawit bisa langsung memilih cara-cara yang pas untuk mengendalikan rasa marah, rasa kesal. Nah nanti waktunya kurang lebih ya 10 menit ya, tempatnya di sini saja ya. Nah sebelum kita mulai latihan mengenal masalah marah yang dialami Mas Pawit, mungkin mau minum dulu atau mau ke belakang dulu? Sudah? Ya, tapi nanti kalau seandainya Mas Pawit mau ke belakang, minta izin aja, nggak apa-apa ya. Nah, oke, jadi Mas Pawit, setiap orang itu pasti mempunyai rasa marah, kesal, itu ya wajar ya. Nah, cuma kan yang diharapkan marah, kesalnya itu diungkapkan dengan cara yang baik ya. Nah, kalau orang lagi marah atau kesal mempengaruhi banyak hal. Kalau di kepala kita itu jadi pusing ya, kemudian kalau di dadanya itu jadi rasanya berat, sesek. Nah kemudian nadinya juga pasti akan bertambah. Nah kemudian otot itu rasanya kaku-kaku semua. Nanti kalau misalnya kita lihat itu keringatnya juga tambah ya. Nah seandainya itu terjadi ya seharusnya memang yang dipilih cara yang tepat ya. Nah biasanya orang-orang kalau seperti itu ada juga kalau belum tahu cara mengatasinya, yang digunakan apa ya, teriak-teriak, yang ngamuk, mecah kaca, mukul orang ya, bahkan benda-benda yang ada di rumah pun dirusak semua, dibuang. Nah itu biasanya perilaku yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan ya, itu semua memang nggak pas ya. Seperti halnya yang dilakukan Mas Pawit di rumah itu ya memang nggak pas ya, makanya keluar orang tuanya bawa ke sini ya. Nah dampaknya apa? Tadi betul ya, akhirnya apa? Ya barang-barangnya jadi rusak. Kemudian akhirnya ya dibawa ke rumah sakit karena semua orang pasti takut kan kalau terjadi lagi ya kan. Nah sehingga apapun itu kan sudah terjadi ya. Yang pasti Mas Pawit harus belajar menerima ini dan berkompromi ya. Oke, saya sudah ada di rumah sakit, semuanya ingin menolong saya dan saya harus terima ini, tidak boleh menyalahkan orang lain gitu ya. Ada sudah paham? Sudah paham ya. Nah kalau begitu gimana perasaannya setelah saya jelaskan tentang marah yang jenengan alami? Setelah dijelaskan itu tadi pikirannya itu sudah ini ya, lebih paham ya bahwa ternyata apa yang dialami di rumah itu ya sebenarnya bisa dicegah dengan cara-cara yang baik ya. Nah Mas Pawit, sebenarnya ada banyak cara untuk mengontrol marah atau kesal yang bisa kita lakukan yang menurut orang lain itu benar, menurut orang lain itu wajar gitu loh. Selain tadi ngamuk, teriak-teriak ya, ngancem-ngancem orang. Nah sebenarnya ada satu, memukul bantal itu tujuannya untuk menyalurkan energi yang berlebih, karena pada saat marah itu kan kita kadang-kadang energinya terlalu berlebih kan.
Nah kalau tadi Mas Pawit bilang membantu tetangga, nah itu sama sih ya, sama. Tapi kalau nggak ada tetangga yang dibantu, makanya bisa ambil bantal kan gitu. Nah kemudian relaksasi napas dalam ya, itu untuk supaya ketegangan otot-otot kita itu menjadi berkurang, terus pusing kita juga berkurang. Nah berikutnya ada, karena Mas Pawit itu di rumah sakit pasti kan dapat obat ya. Nah tentu harus tahu obat yang diminum, sehingga kalau tahu lima benar minum obat, maka bisa motivasi untuk minum obatnya tinggi, sehingga patuh minum obat. Nah kemudian ada juga cara mengungkapkan marah secara baik-baik. Nah seandainya ada kesal, marah, itu kan nggak harus dilampiaskan ke perilaku yang nggak baik kan, bisa saja diungkapkan. Nah, itu juga nanti ada latihannya. Nah yang terakhir ada cara secara spiritual tadi yang tetangga anjurkan, misalnya istighfar ya, berdoa, itu juga ada. Nah keempat cara itu nanti secara perlahan-lahan akan Pak Jalil ajarkan ya, secara bertahap. Nah tentu nggak bareng-bareng ya, nanti kurang lebih 4 hari ke depan kita akan sering ketemu untuk belajar tentang cara mengontrol marah ya. Apakah Mas Pawit bersedia? Bersedia. Oke, kalau bersedia besok pagi kita akan ketemu untuk latihan yang pertama, mengontrol marah secara fisik, yaitu melakukan relaksasi napas dalam dan pukul bantal ya. Nanti waktunya kurang lebih jam 9 ya. Nah, tempatnya mau di mana Mas Pawit? Tetap di sini atau tempat lain? Oh, ya. Nah, kemudian nanti akan saya bawa juga jadwal kegiatan harian untuk latihannya. Oke, itu saja Mas Pawit. Kalau mau istirahat silahkan. Saya mau melanjutkan pekerjaan. Sampai ketemu lagi ya. Ya.